Oke, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat bonsai semua, ini berkesempatan lagi berkunjung ke tempatnya Bang Yuda. Pada sesi kali ini, yang akan kami sajikan atau yang akan kami sampaikan adalah tips untuk perbanyakan waru yang pada nantinya bisa langsung ditanam. Untuk perbanyakan sistemnya praktis dan langsung bisa tanam dan semi program. Ikuti terus kami dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kita menuju ke perlakuan untuk waru. Oke. Nah, ini kita jumpa lagi dengan Bang Yuda. Jadi langkah-langkahnya gimana nih Bang untuk perbanyakan, simple, praktis, menguntungkannya yang jelas ya. Jelas. Polanya, sistemnya simple dan menguntungkan. Cara perbanyakan ini. Pohonnya tidak apa-apa ya, walaupun ya ini bahannya kecil atau besar, hasilnya nanti akan sama ya. Tetap sama. Oke. Nah, ikuti. Penting tekniknya benar. Jadi mulanya gimana nih Bang? Jadi untuk tambahan sedikit, jadi untuk perbanyakan waru itu sebenarnya dinilai atau mungkin teman-teman yang lain itu kan lah sudah sering lah dengar yang untuk jenis waru ini paling gampang untuk di budidaya, untuk di ini Hanya stek aja katanya kan. Nah, jadi tapi kan kalau untuk kebutuhan Bahan ya. bahan, jadi untuk lebih optimal itu kan ya kita juga harus berpikir persentase atau kemungkinan hidup lebih tinggi kan. Jadi Iya. kalau cukup dengan stek waru itu bisa tumbuh benar, tapi sebab ini kebutuhannya itu untuk bonsai, apalagi sekarang ini lagi tren yang mode akar-akar keliling terus ini, jadi Exposing road ya. benar, jadi bisa dilakukan perlakuan atau treatment sebelum ditanam. Jadi dipilih bahan kira-kira pokok batang yang akan diperbanyak melalui cangkok, akan tetapi sebelum dicangkok terlebih dahulu kita program. Jadi biar mempersingkat waktu kita ini. Jadi ini Langsung aja Bang ya. Jadi ini salah satu contoh bahan waru Taiwan. Jadi untuk bahan waru Taiwan ini cukup bandel, jadi nggak terlalu ini. Jadi kalau kebutuhan beneran saya ini, kalau kebutuhan untuk bonsai lebih seneng yang pra atau sebelum dilakukan penanaman itu tuh terlebih dahulu dilakukan perlakuan. Nah, salah satunya itu dipecah batang sebelum dilakukan cangkok. Jadi Lebih bantu Bang dari atas. agar Jadi caranya gimana Bang? Langsung aja nih. diharap itu lebih maksimal. Jadi untuk mencetak atau bibit untuk kebutuhan bonsai itu sebaiknya itu memang dari mulai bibit dilakukan istilahnya itu Dipecah dulu Bang ya. Jadi dipilih dulu pokok batang yang subur, yang baik, terus kemudian dilakukan pemecahan batang. Jadi ini kebenaran ini sampelnya ini lebih kecil, jadi lebih gampang. Nah, kebenaran nanti kita lihat yang sampel-sampel yang sebenarnya waru ini enggak terlalu ini, terserah batang kecil batang besar itu mudah, tergantung dengan alat yang digunakan itu memadai atau tidak. Kesehatan tanamannya juga Bang ya.
jelas, kalau itu jelas nomor satu. Jadi nah ini paling setelah diganjal kurang lebih 1 sampai dipasak dulu ya, dipatek ya. iya 1 sampai 2 minggu dia ini bekas pecahan ini kan tumbuh, atau mungkin istilahnya itu kambiumnya itu jalan lagi kan, Sembuh ya. pulih. Setelah pulih dia baru kita bisa dicangkok dari sini. Oh iya iya. Jadi kan Jadi dipecah dulu ya. benar, jadi pas Metodenya pemecahan batang dulu. benar. Setelah itu nanti baru Jadi fase polanya pola vegetatif ya memakai. benar. Jadi kalau sudah dipecah ini kan Ya. bisa langsung di ground. Habis Bisa dipecah langsung, bener. langsung dicangkok, nanti nggak bakal 100% positif hidup ya bang ya. Positif hidup. Jadi kalau kita stek pecah persentase kemungkinan dia hidup pun kan ada yang hidup, ada yang ini. Jadi tujuan kita ini kan lebih memastikan kalau bahan yang kita ingin capai itu kan persentase kematiannya itu kan kecil. Jadi kalau dia setek itu kan di belah 4 ini kan ada beberapa bagian pecahan itu kan yang tidak ditumbuhi akar. Tapi Iya, kalau dipecah dulu, setelah itu dicangkok, dikerok, dicangkok, itu kan kemungkinan besar itu setiap bagian pecahan ini kan ada akarnya. Oh sudah jelas akarnya Jelas. pasti akan tumbuh ya bang. Jelas, Itu pasti. keuntungannya ya. Benar, karena kan ada iya, suplai makanan dari pokok batang ini. Tapi kalau kita setek, potong terus kita pecah, ya belum tentu dia 4 bagian ini nih akan hidup, keluar. akan keluar akar semua. Benar. Jadi ini nih salah satu trik atau siasat agar bahan itu tuh Tidak maksimal. sia-sia ya. Benar. Oh iya. Jadi secara langsung nutrisi dari bawah ini langsung bisa menumbuhkan akar di sini ya. Jadi Bantu. pada akhirnya karakter dasar dari perlakuan pecah ini akan kelihatan karakter dasar akarnya ya. Benar. Waduh, jitu sekali kalau gitu. Ini yang belum ini bang ya. Yang sudah gimana bisa kita lihat? Ini ada beberapa contoh yang Sudah ya. ini kebenaran waru merah ini. Ya, sampelnya ya. Iya, waru merah yang ini kemarin trik yang dilakukan metode yang dilakukan seperti itu tadi. Jadi dipecah sebelum dicangkok, kemudian ditanam kan jadi lebih gampang yang pecah empat, terus resiko kematian dia setiap bagian pecahan ini kan Sangat kecil ya. benar. Jadi setiap iya, pecahan ditumbuhi akar, setiap pecahan ditumbuhi akar. Jadi nggak apa istilahnya tuh, nggak ompong, nggak kengkangnya itu rapat. Iya. Karakternya Bagus. juga Bener, jadi kelihatan karakternya ya. juga jadi bagus. Kalau yang sedang jalan bang, prosesnya sudah dibungkus gimana itu? Ada itu kemungkinan besar. Kita lihat proses yang sudah dilakukan cangkok dan programnya sedang jalan ya. Oke, kita lihat. Nah, waduh. Nah ini tadi yang seperti saya bilang tadi, jadi Oh, sebenarnya iya. waru ini tidak menuntut ya misalnya kecil atau besar, pokok batangnya ini sebenarnya itu semuanya itu bisa diprogram. Yang penting kalau dia disesuaikan, yang pokoknya besar, jelas alat yang digunakan harus memadai juga kan, jadi harus besar juga mungkin. Jadi biar ini. Nah jadi keuntungannya dari sini nih, pokok yang di bawah ini bisa tetap kita program. Oh iya. Jadi dapat dua ini kan. Waduh. Jadi yang di bawah Nampaknya ini calon demek ini. Ya bang ya? itu rencananya itu Demek ya? Aduh. rencananya itu seperti itu, tapi kita kan
Seiring by di proses ya. Benar. By di timing proses ya jadi. Namanya barang hidup kan, kita yang penting ngalir aja lah. Ya maunya pohon itu seperti apa kita ikuti. Ya, ya. Nah ini guys. Nah ini berapa minggu ini bang? Ini 2 minggu ya? 2 minggu, 3 minggu dia sudah Belum merapat. sampai kemarin, 2 minggu. Jadi memang harus dikasih ganjal atau pasak Nah, seperti ini ya, biar dia jadi karakter pecahnya tuh kelihatan langsung ya. Benar. Waduh. Jadi Nih, guys. kelihatan bintik-bintik. Yang kedua ini Kita dapat kalau bisa tuh Pengetahuan baru lagi. pecah dari itu teknik ini. di tempat pokok yang banyak ditumbuhi oleh Tunas baru ya. benar. Jadi pas waktu ini di program di ground sudah tidak bingung lagi pilih cabang, pilih ini. Ya. Oh iya ya. Ini juga ini. Ini bukan nampaknya, bukan cuma satu ini. Nah ini juga ini. Banyak. Waduh. Sangat jitu sekali triknya ini. Ini kebenaran juga ini yang bawahnya ini kan bisa langsung diprogram nih. Oh iya. Langsung Aduh. Jadi dapat 2 keuntungan. Lebih cepat terus lebih Wah, ini malah akarnya sudah nampak banyak ini bang ya. banyak ini. Tumbuh. Berapa ini waktunya sama ini? Belum 2 minggu, 1 minggu Lah. paling. Yang penting subur lah. Iya. Ini Wah ini sahabat. Ini sebenarnya gini-gini sudah bisa pindah sebenarnya bang ya sebenarnya, kalau tapi belum mau ya. sempat lagi repot. Ini juga waduh. Ini sahabat. Nah ini loh. Jadi kawan-kawan semua, itu tadi trik ya, trik perbanyakan waru dengan cara pecah dan cangkok, dan waktu pertumbuhan akarnya tidak sampai berbulan-bulan ya bang ya, Benar. hanya Minggu kurang lah. lebih membutuhkan waktu 2 minggu, maksimal 3 minggu ya. Kurang lebih. Waduh. Kalau memindahkan nanti pas waktu cutting atau motongnya itu targetnya berapa bulan nih biar dia sudah mulai sempurna akarnya? Paling-paling 2 minggu, 3 minggu, waru cepat waru. Iya, baru cepat. Jadi katakanlah kalau saya boleh mengambil kesimpulan, jadi setelah perlakuannya seperti tadi, paling banyak makan waktunya untuk memindahkan ke media selanjutnya itu 1 bulan ya. Benar. Paling lama. Jadi sahabat, 1 bulan itu paling maksimal itu. Berlaku untuk seluruh jenis pohon. Trik itu Bukan cuma hanya waru. benar bisa. Yang penting berani mencoba. Nah itu tadi kawan-kawan, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dapat dicoba, dan mudah-mudahan berhasil. Apabila Anda berhasil melakukan program ini, kami juga turut senang. Nah, dan jangan lupa di channel Bang Wahyu banget ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar ya kawan-kawan yang lain juga ilmunya bertambah. Sekian saja dari kami. Itu kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.